Woi geng, balik lagi bareng gue Budu Chris. Kali ini gue bakalan ngebahas film romantis yang berjudul The Blue Lagoon tahun 1980. Langsung aja gak usah banyak bacot, tonton. Terlihat Richard dan Emmeline sedang berlayar di atas kapal menuju San Francisco. Kemudian ayah Richard yang bernama Arthur datang dan memperingatkan mereka untuk tidak duduk di pinggir kapal. Tuan Arthur menjelaskan kepada mereka kalau orang tua Emmeline sudah meninggal dan sekarang sudah ada di surga. Karena itu sekarang dia merawat Emmeline dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Kemudian Richard terlihat membongkar lemari salah satu awak kapal dan menemukan foto wanita tanpa busana. Karena penasaran, Emmeline juga ikut-ikutan. Tiba-tiba saja ada seorang kaki yang bernama Paddy datang dan langsung memukul Richard. Dan saat itu juga terdengar suara teriakan. Ternyata terjadi kebakaran di gudang senjata kapal itu. Semua awak kapal berlari dan berusaha menyelamatkan diri karena kapal akan meledak. Paddy kemudian membawa Richard dan Emmeline menggunakan sekoci. Sementara itu, Tuan Arthur menggunakan sekoci yang berbeda. Beberapa saat kemudian, kapal meledak dan menyebabkan asap tebal. Tuan Arthur berusaha memanggil Richard dan Emmeline dan mereka juga berteriak untuk mencari Tuan Arthur. Tapi karena asap tebal yang menghilang, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka akhirnya terpisah dengan awak kapal lainnya. Keesokan harinya mereka terbangun. Paddy mencoba membuka koper untuk mencari makanan. Tapi sayangnya dia hanya menemukan makanan yang sudah basi. Mereka mulai kelaparan dan kehausan. Setelah 3 hari mereka di atas kapal, akhirnya mereka menemukan pulau yang indah. Mereka langsung menuju ke pulau itu. Setelah sampai, Paddy mengajak mereka berkeliling melihat isi pulau itu. Tidak lama kemudian, mereka menemukan air terjun dan buah-buahan. Mereka bermain air di sana sambil makan buah-buahan. Dan tidak sengaja, Richard menemukan sebuah tengkorak manusia. Paddy jadi ketakutan dan mengajak mereka pergi dari sana. Kemudian mereka bertiga pergi ke atas bukit sambil melihat mungkin ada kapal penyelamat yang datang. Sementara itu, Emmeline dengan polosnya malah memakan buah beri yang beracun. Paddy langsung berlari dan memintanya untuk memuntahkan buah itu. Selama berhari-hari di pulau itu, Paddy mengajari mereka banyak hal, mulai dari memancing, memasak, membuat tempat tinggal, dan keterampilan lainnya. Walaupun kadang mereka menyusahkan Paddy, dia tetap selalu menjaga mereka. Suatu malam, Paddy mabuk dan menari dengan mereka. Dan pada akhirnya, Paddy pingsan. Kemudian mereka berdua masuk untuk tidur. Pada saat fajar, Paddy yang masih mabuk berenang ke tengah laut menggunakan drum anggur sambil bernyanyi. Setelah Richard dan Emmeline bangun, mereka bingung karena Paddy tidak ada. Dengan menggunakan teleskop, Richard melihat Paddy sedang tidur di atas karang. Mereka segera menghampirinya dengan perahu. Setelah sampai di pulau seberang, mereka segera menghampiri Paddy dan awalnya mengira dia tidur. Saat badan Paddy dibalik, ternyata dia sudah meninggal yang membuat Emmeline pingsan saat itu juga. Richard membawa Emmeline kembali ke perahu. Malamnya, Emmeline masih bersedih dengan kematian Paddy. Richard mencoba menghiburnya. Waktu berlalu dan kini mereka sudah remaja. Mereka masih sibuk dengan kegiatan mereka seperti biasa. Suatu pagi, Richard membangunkan Emmeline untuk merayakan hari Natal. Mereka menemukan mutiara di kaos kaki yang sebenarnya itu adalah hadiah dari Richard untuk Emmeline. Malam harinya mereka merayakan Natal bersama. Suatu ketika, Emmeline sedang berenang tanpa busana. Tiba-tiba saja dia melihat air kolam menjadi merah. Dia jadi panik karena mengeluarkan darah dan kemudian memanggil Richard. Ketika sampai, Richard bertanya apa yang terjadi. Bukannya menjawab, dia malah menyuruh Richard untuk pergi. Ternyata dia sedang datang bulan. Suatu malam, ketika Emmeline sedang berenang, Richard yang melihatnya dari jauh merasa mulai mempunyai perasaan dan ketertarikan dengan Emmeline. Suatu hari, Emmeline yang penasaran diam-diam pergi ke belakang pulau. Padahal sebelumnya mereka sudah dilarang oleh Paddy untuk datang ke sana. Di sana Emmeline menemukan sebuah batu yang berbentuk wajah manusia. Tiba-tiba batu itu meneteskan darah yang membuat Emmeline ketakutan dan berlari. Emmeline menceritakan kejadian itu kepada Richard. Richard memarahinya karena sudah pergi ke sana dan melanggar janji yang mereka buat kepada Paddy. Saat tertidur, Emmeline bermimpi melihat hal-hal yang menyeramkan. Dalam mimpinya, dia melihat Richard meninggal. Saat dia terbangun, dia berteriak dan memanggil nama Richard. Richard yang baru saja datang langsung mencoba menenangkannya. Tanpa disadari, Emmeline langsung mencium Richard. Richard membalas ciuman Emmeline dengan penuh nafsu yang membuat Emmeline jadi marah padanya. Ciuman itu membuat Richard tergila-gila dengan Emmeline. Richard yang sedang sange mencoba menyentuh Emmeline saat tidur. Emmeline yang tidak suka langsung mengusirnya. Keesokan paginya, Richard terlihat masih kesal dan jadi cuek dengan Emmeline. Richard terlihat pergi ke pantai. Karena penasaran, Emmeline mengikutinya. Ternyata dia di sana sedang mengocok Johnny-nya. Emmeline memergokinya yang membuat Richard semakin kesal padanya. Suatu hari, Richard melihat kapal melintas tidak jauh dari pulau mereka. Dengan cepat dia berlari dan menyuruh Emmeline untuk menyalakan sinyal api. Tapi Emmeline tidak menyalakannya sehingga kapal itu pergi gitu aja. Hal itu membuat Richard semakin kesal. Dia mencoba pergi dengan perahu buatannya sendiri untuk meninggalkan pulau itu. Tapi perahu itu malah tenggelam. Richard semakin marah dengan Emmeline karena bukannya membantu,
dia malah ditertawakan. Mereka jadi bertengkar dan mengejek satu sama lain. Sampai akhirnya Emmeline melempar kepala Richard dengan kelapa. Richard membalas dengan menampar Emmeline dan pergi meninggalkannya. Karena pertengkaran itu, Richard mengusir Emmeline dari rumah pohon mereka. Selama berhari-hari mereka tidak berbicara. Suatu hari Emmeline tidak sengaja menginjak ikan beracun saat mencari ikan di pantai. Dia jadi sakit dan hanya bisa berbaring di tepi pantai. Hal itu membuat Richard khawatir dan membawanya ke belakang pulau. Di sana Emmeline dibaringkan di atas altar dan tertidur. Setelah beberapa saat, secara ajaib Emmeline terbangun. Richard minta maaf kepada Emmeline. Mereka akhirnya berbaikan dan berpelukan. Saat mereka sedang makan tanpa busana, Richard meminta Emmeline untuk menciumnya sekali lagi. Setelah berciuman, mereka saling menyatakan perasaan. Dan untuk pertama kalinya, mereka akhirnya bercinta tanpa rasa takut. Mereka melakukannya berulang kali sampai akhirnya tertidur. Setelah kejadian itu, mereka jadi sering bercinta dimanapun dan kapanpun mereka mau. Suatu hari Richard melihat Emmeline sedang muntah-muntah di pantai. Malam harinya, ketika Richard ingin bercinta dengannya, Emmeline menolak karena perutnya terasa sakit. Saat menyentuh perutnya, Richard merasakan sesuatu yang bergerak. Dan ternyata Emmeline sedang hamil. Mereka jadi bingung bagaimana caranya menghadapi kehamilan itu. Semakin hari perut Emmeline semakin besar. Suatu ketika di pantai, Richard tiba-tiba mendengar suara musik dan nyanyian. Setelah mencari asal suara itu, dia melihat sekumpulan orang primitif yang sedang menari dan mengelilingi api. Mereka terlihat sedang melakukan upacara persembahan. Seseorang dibiarkan berbaring di atas altar dan akan dijadikan tumbal. Melihat peristiwa itu, Richard langsung berlari secepat mungkin. Dan saat itu, Richard menemukan Emmeline sedang kesakitan di bawah pohon. Dan Emmeline akhirnya melahirkan. Mereka tidak tahu kalau mereka akan mendapatkan seorang bayi dari kehamilan itu. Emmeline jadi bingung. Mereka mencoba merawat bayi itu. Bayi itu terus menangis karena kelaparan. Richard mencoba memberinya berbagai macam makanan, tapi bayi itu tidak menyukainya. Akhirnya Emmeline gak sengaja menggendong bayi itu dan tidak sengaja memberinya ASI. Bayi itu jadi berhenti menangis. Sekarang mereka berdua jadi tahu bagaimana caranya memberi makan bayi. Mereka terlihat sangat menyayangi bayi itu, bahkan mengajarinya berenang bersama. Sekarang bayi mereka sudah tumbuh agak besar. Suatu hari ketika mereka sedang main lumpur bersama, sebuah kapal melintas dan salah satu awak kapal melihat mereka. Dia memanggil kapten kapal yang ternyata adalah ayah Richard, Tuan Arthur. Tuan Arthur tidak yakin kalau itu adalah Richard dan Emmeline, dan akhirnya kapal itu pergi gitu aja. Keesokan harinya mereka pergi ke sisi pulau lain, tempat Paddy dikubur. Di sana Richard menemukan barang kenangan mereka sewaktu masih kecil. Sedangkan Emmeline hanya tersenyum mengingat masa lalu mereka. Tanpa disadari, anak mereka mengambil buah beri beracun yang ada di pulau itu dan membawanya naik ke dalam perahu. Karena tidak sabar, Emmeline dan bayinya naik perahu duluan dan menunggu Richard di sana. Saat berada di perahu, salah satu dayung terjatuh ke air. Emmeline berusaha mengambilnya dan minta tolong kepada Richard. Saat Richard berhasil mengambil dayung itu, tiba-tiba datang seekor ikan hiu yang membuat mereka sangat ketakutan. Karena panik, Emmeline melemparkan dayung yang dia pegang ke ikan hiu itu. Sialnya mereka jadi gak punya dayung lagi di atas perahu. Perahu mereka jadi terbawa arus angin ke tengah lautan. Besok paginya, bayi mereka memakan beri beracun yang dia bawa naik ke atas perahu. Melihat kejadian itu, Emmeline jadi panik dan menyuruh bayinya untuk mengeluarkannya. Tapi bayi itu sudah terlanjur menelan buah beri beracun itu. Setelah beberapa lama, bayi mereka mulai merasakan sakit dan kehilangan kesadaran. Dalam keadaan pasrah, Richard berniat memakan buah beri itu dan mengajak Emmeline untuk memakannya juga. Mereka berdua akhirnya memakan buah beri itu sambil berpelukan dan akhirnya tertidur. Di akhir film terlihat kapal Tuan Arthur melintas dan melihat perahu mereka. Tuan Arthur memerintahkan krunya untuk mendekati perahu itu. Mereka menemukan Richard, Emmeline, dan anaknya yang sedang tertidur. Walaupun Tuan Arthur kelihatan tidak mengenali mereka, tapi mereka akhirnya berhasil ketemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah.